Ada. Oke. Kalau nggak Pia, sekarang Resnu Al-Ghifari. Ini Pia dihidupin aja, di unmute dulu supaya bisa jawab. Ya Pak. Ya silakan Resnu. Salah satu aja ya Pak ya. Ya salah satu aja. Berarti yang lainnya kan nanti. Salah satu kenapa ilmu itu penting, keutamaannya semakin Allah itu akan mempermudah dalam kehidupannya Pak. Oke. Ini Pia belum masuk. Pia mana Pia? Pia Nandiana. Oke, Nur Fatimah yang kedua apa lagi? Tambah. Dibuka itunya, di unmute dulu. Nur Fatimah ada? Berarti dia nggak hadir nih. Jela Alaima mana Jela? Udah kemana ini? Oke, yang hadir aja namanya. Repina aja Repina. Repina Piranti. Silakan Ya, Repina, tambah. Wahyu pertama yang turun itu merupakan tentang ilmu. Al-Alaq. Oke. Al-Alaq ya. Iqra. Baik. Terus Lisa Sahroni. Silakan tambahin. Nah, yaitu pentingnya ilmu bagi manusia adalah manusia memiliki landasan. Landasan dalam beraktivitas ya. Iya, dalam beraktivitas. Ya. Ayatnya tadi disebut Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ayat 36. Oke. Khalilullah. Silakan ditambah. Oke. Oke, betul. Baik. Kemudian yang lain Devina mana? Devina sudah. Devina? Ya, Pak. Silakan tambahin. Semakin tingginya strata pendidikan, semakin tinggi akhlaknya. QL surat Al-3 ayat 4. Surat berapa? Oke. Iqra wa rabbukal akram ya. Ya, kemudian Adila, tambah Adila. Dalam Islam, apa, Adila? Dalam Islam larang melaksanakan aktivitas tanpa ilmu. Jadi setiap yang dilaksanakan oleh setiap manusia harus dilandasi dengan ilmunya. Iya, tadi sudah ya. Al-Isra ayat berapa tadi? 36 ya. Oke, Bapak lanjutkan biar efisien waktunya. Pasti karena ada belajar lagi ya. Kemudian akhlak. Bagaimana sekarang akhlak mencari ilmu? Yang pertama ikhlas. Apa? Ikhlas. Jadi kalian itu kalau kuliah harus ikhlas. Ya. Apa juga begitu mengajar ikhlas itu. Karena ikhlas itu merupakan adab karakter yang harus kita miliki sebagai pencari ilmu. Apa? Sebagai pencari ilmu. Itu ikhlas. Kalau kita ikhlas dalam mencari ilmu, akan bermanfaat ilmunya insya Allah. Akan sampai ke akhirat. Ya, karena ya orang yang berilmu itu kalau dengan landasan ikhlas, maka ilmunya akan bermanfaat. Ya, akan berkah. Dan akan sampai ke akhirat. Ikhlas itu ya. Yang kedua, sekalian, akhlak dalam mencari ilmu itu, yang pertama ikhlas, yang kedua itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak boleh malas-malasan kan. Tidak boleh main-main. Harus penuh hati. Ya. Datang dari hati. Ya. Mendengar dengan hati. Jadi kalau saudara kuliah itu sungguhan, penuh hati, maka ilmu itu akan bertengger di hati juga gitu. Ya, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Di handphone ada aplikasi Word nggak Bang? Kenapa? Di handphone Abang ada aplikasi Word nggak? Jadi masuk telinga ya ke hati terusnya. Ya. Itu yang kedua. Jadi harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam
mencari ilmu itu harus tidak pernah merasa cukup. Di handphone abang ada aplikasi kalau Word untuk ya? Dunia harus qanaah kan, harus cukup gitu kan. Kalau ilmu jangan pernah merasa cukup. Boleh editin harus ini nggak tamak, tuh Kang? boleh tamak. Kalau baru beres Hirsun, listening ini, jadi maksudnya selalu kurang. Ya, jadi jangan sampai filenya kita merasa dibentuk pintar gitu kan. ituin, Odin Udah gitu. merasa banyak ilmu, jangan. Justru seorang pencari ilmu itu Dibentuk harus Word gitu, dibentuk merasa mikroskop. kurang. Sehingga timbullah Soalnya di handphone nggak ada. motivasi Kalau lagi di luar terus, ini. ya, mencari ilmu itu untuk mendapatkan ilmu Ya, sebanyak-banyak. bentar ya. Dalam bahasa Arabnya hirsun namanya. Yang pertama tadi ikhlas ya, yang kedua adalah ijtihadun, itu sungguh-sungguh. Yang ketiga itu hirsun. Ada semacam satu ketamakan akan ilmu, ya tidak pernah merasa puas. Keempat, ya tentunya seorang kalau itu harus memiliki komunikasi yang baik dengan guru, ya dengan berinteraksi dengan guru. Mesti ada gurunya lah, gitu kan. Gurunya itu ya itu menjadi penting sebagai teman diskusi, sebagai sumber barangkali ya ilmu yang harus kita resepsi yang kita ambil kan, kita akses gitu kan, akses. Itu juga, dan itu harus baik komunikasinya, harus baik interaksinya ya dengan guru sehingga mendapatkan ilmu. Kemudian yang kelima ya, betul. 1 ikhlas, 2 sungguh-sungguh, 3 tamak, hirsun, yang keempat komunikasi dengan baik terhadap guru ya. Kemudian yang kelima, ya, orang Zabil itu harus selalu ya terbuka dia terhadap perbaikan. Jadi orang itu nggak boleh a priori. Itu yang kelima itu. Akhlak seorang thalibul ilmu itu harus terbuka. Jadi kalau ada yang lebih baik, dia harus bisa. Jadi begini, kalau diskusi ya misalkan kan diskusi itu kita berpendapat kan. Orang juga berpendapat. Ada berapa pendapat. Orang yang mencari ilmu itu tidak pernah menutup pendapat orang, itu maksudnya begitu. Dia akan terbuka dengan pendapat yang lebih baik dari dia. Sehingga dia bisa menerima. Harus begitu tuh. Tidak boleh seorang yang mencari ilmu itu menutup pendapat orang gitu. A priori lah terhadap orang nggak boleh. Sehingga dia memaksakan kehendak pendapatnya sendiri gitu kan. Nah, itu bukan ciri seorang muslim dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu orang yang terbuka. Dengan terbuka, maka akan terbuka juga ilmunya. Terbuka wawasannya kan gitu. Tidak tertutup lah gitu kan. Itu saya kira yang keempat itu. Ya, sehingga dengan keterbukaan itulah maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baru, dan dia mengikuti yang terbaik dalam yang baru itu gitu. Kalau dia sudah baik pendapatnya, mungkin yang baik dari orang pendapat. Dia akan mengikuti yang terbaik. Jadi itulah keterbukaan. Tidak boleh kita ini menjadi orang yang a priori merasa pinter, merasa suci, merasa benar gitu kan, boleh kan? Kita harus terbuka dengan pendapat-pendapat orang lain. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? 5. Yang keenam, harus punya keberpihakan. Seorang pencari ilmu itu harus punya standing point, dia kan, punya prinsip, sehingga dia punya keberpihakan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Itulah ciri dari ilmuwan kan, ciri intelektual itu begitu. Ya. Jadi seorang intelek itu orang yang tidak melacurkan ilmunya gitu ya. Apa ya, dalam tanda kutip lah, melacurkan ilmu. Sekarang banyak ya yang melacurkan ilmunya untuk kepentingan sesaat. Kepentingan harta sehingga dia menutup ilmunya. Sehingga dia tidak berkata benar lah. Harusnya konsep ilmunya A, tapi dia katakan B. Demi jabatan misalkan. Demi uang misalkan. Ya siap ya berkorban demi bayaran ya. Apa tuh? Maju tak gentar, membela yang bayar. Nggak boleh gitu kan. Jadi seorang mencari ilmu itu maju tak gentar, membela kebenaran. Artinya
seorang pencari ilmu itu harus berpihak pada kebenaran, kepada kebaikan, nilai-nilai yang luhur, tidak kepada kebatilan, pada yang batil. Itu ciri, ya, itu akhlak harus dimiliki oleh seorang pelajar. Harus selalu dia berpihak pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Ya. Kemudian yang ke berapa? 7. Yang ke-7. Yang berapa? Yang ke-7 itu seorang pencari ilmu itu selalu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat lah. Jadi ilmu itu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu indikatornya ada 2. Pertama, diamalkan. Kedua, disebarluaskan gitu kan. Disebarluaskan. Jadi ilmu itu harus diamalkan dan disebarluaskan kepada orang. Itu tanda orang yang berilmu. Ya, selalu dia bermanfaat lah buat orang lain hidupnya. Kemudian yang ke-8, selalu dia ya memberikan ya, ilmunya. Atau tadi sesungguhnya sama nih, menyebarluaskan, tidak menutup informasi. Ya, itu yang ke-8 makanya. Membuka informasi kepada orang. Selalu membuka informasi keilmuannya pada orang. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bil hijami minan nar. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ilmu, kemudian dia tidak menjawab ilmunya itu, maka dia akan padahal dia tahu itu disembunyikan lah, rahasia dapur gitu kan. Ya, bertanya ilmu nggak dijawab, padahal dia tahu, maka dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, akan disiksa dalam api neraka. Maka seorang berilmu itu selalu dia terbuka ya terhadap informasi yang dia miliki, disebar informasi itu, ya. Tapi yang nggak boleh hoax, menyebarkan hoax nggak boleh. Tapi kalau menyebarkan ilmu yang benar, yang bermanfaat itu jadi kewajiban seorang muslim. Ya, nah itu ya dari beberapa ciri ya orang-orang yang belajar itu selalu dia menyebarkan informasi pada orang lain. Dan yang terakhir barangkali, yang terakhir yang berapa tuh? Yang ke-9, seorang berilmu itu selalu dia menjaga apa tadi? Menjaga kebaikannya. Sebagai pelopor ya. Sebagai pelopor untuk dia menjaga kehidupan yang harmonis ya, baik dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya. Karena ada juga kan orang pintar itu merusak, pintar keblinger, ya. Semakin pintar rusak akidahnya, nantang ke Allah gitu, nggak boleh kan? Semakin pintar semakin merusak masyarakat. Dia ahli ekonomi, pekerjaannya korupsi, nah, itu nggak boleh kan, betul kan? Dia ahli bahasa, kerjaannya ya misalkan ya menyakitin orang, kan nggak boleh gitu kan? Atau dia pintar dalam hidup tapi kerjanya merusak lingkungan, nggak boleh itu. Hamdal. Jadi hendaklah orang berilmu itu harus memelihara harmonisasi hubungannya, baik dengan Tuhannya, dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Saya kira itu barangkali implementasi ya akhlak pencari ilmu. Ada berapa tadi? 9 ya. Coba sebutkan lagi. Ada yang atau nggak usah? Sudah dicatat kan? Iya Pak, sudah. Ada. Baik, jadi hari ini kita sudah menuntaskan 2 pertemuan mata kuliah. Akhlak yang pertama tadi akhlak pribadi ya. Ada berapa tadi akhlak pribadi? 10 ya. Coba sebutkan Rapina yang 10 tadi itu. Sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, sajaah, tawadu, malu, sabar, pemaaf. Nah, nanti ini 10 ini tolong jadi makalah ya. Mana ketua kelas? Oke, ada ketua kelas Komti. Siapa Komti 1A ada? 1B ada? Oke. Tadi 10 ini nanti jadi makalah, nanti dikumpulkan ketika UAS ya. Udah belum makalahnya dibuat? Sudah dibagikan belum? Belum ya?
Nanti saya hubungin dah Komti. Suruh Komti hubungin saya di Japri saya gitu ya. Komtinya yang A, B, C lah gitu. Nanti saya kasih tugasnya untuk supaya nanti penilaian. Kemudian tadi juga kita bicara tentang adab ilmu ya. Ya, implementasi adab mencari ilmu. Insya Allah nanti minggu depan kita bicara adab ya, terhadap guru dan adab terhadap masyarakat lah, terhadap masyarakat. Saya kira ini saja pertemuan kita hari ini. Silakan nanti Komti mengabsen ya yang hadir hari ini. Sebagaimana biasa nanti dikumpulkan di akhir aja.